Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, manusia yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian lur? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bang akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua series yang berjudul Yuan Long, yang mana kali ini merupakan series film season ketiganya. Nah, seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini berlanjut setelah Wang Sheng menyelamatkan Song Yan dan ia sudah tidak ingat lagi dengan Wang Sheng. Ia pun akhirnya melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat. Namun saat di perjalanan ia bertemu dengan gadis pinik tersebut yang dirinya mengatakan suatu ketika seseorang tertidur di mimpi orang lain, namun entah orang itu memimpikan Wang Sheng atau tidak. Ia pun mengatakan bahwa Wang Sheng sekarang boleh kembali seketika Wang Sheng berada di atas ranjang dan dirinya pun sedang tertidur. Ia kebingungan karena dirinya sudah kembali ke alam di mana seharusnya ia berada. Namun hal itu langsung ia tepis saat dirinya memanggil rekannya dengan telepon komunikasi miliknya menunjukkan tidak ada jawaban. Ia sadar bahwa ini semua hanyalah dunia fantasi atau sebuah ilusi. Kemudian pintu kamar Wang Sheng diketuk oleh seseorang. Wang Sheng yang panik, takutnya itu adalah musuh. Dirinya mencoba mengambil senjatanya, namun ternyata semua senjatanya tidak ada. Begitupun barang-barang yang ia miliki sebelumnya di dunia roh menghilang entah kemana. Ia pun mengambil sebuah kabel putus dan saat orang itu masuk ia langsung menikamnya. Namun alangkah kagetnya ternyata itu adalah Gaoyo dengan penampilan lebih modern dari sebelumnya. Wang Sheng di sini meminta maaf karena ia tidak tahu itu adalah Gaoyo. Kemudian Wang Sheng keheranan mengapa Gaoyo memanggilnya dengan sebutan Pak Wang Sheng. Lalu Gaoyo menyuruh Wang Sheng untuk segera mengganti baju karena Dewan Direksi menyuruh Gaoyo untuk sesegera mungkin membawa Wang Sheng ke perusahaan. Saat di perjalanan, Gaoyo menjelaskan bahwa dirinya adalah wakil presiden direktur grupnya, jadi demi citranya sekarang ini, ia tidak boleh terlambat. Saat di perjalanan, Gaoyo disapa oleh seseorang pria gendut, di mana Wang Sheng langsung terdiam karena pria itu mirip sekali dengan bos Tu. Jika kalian sudah menonton Yuan Long season pertama, pasti kalian ingat dengan sosok bos Tu ini. Gaoyo kembali menjelaskan siapa Wang Sheng sebenarnya. Ia berkata bahwa singkatnya Wang Sheng adalah wakil direktur dari perusahaannya dan ia merupakan sekretaris pribadinya. Wang Sheng bertanya bagaimana ia bisa menjadi wakil presiden direktur. Gaoyo menjawab bahwa ia sudah mendapatkan pasangan yang bagus, yaitu Nona Song Yan yang merupakan anak dari direktur perusahaan mereka. Kemudian Wang Sheng bertanya apakah Gaoyo tahu dengan sihir ilusi. Gaoyo berkata bahwa itu tidak mungkin, namun jika ada pasti orang dengan kemampuan ini memiliki otak yang sangat pintar. Wang Sheng pun langsung teringat dengan sihir ilusi yang waktu itu Song Ming berikan padanya. Lalu saat Gaoyo memberikan sebuah video animasi, diperlihatkan ada sosok piton yang kala itu pernah dikalahkan oleh Wang Sheng dan Song Yan. Singkat cerita, mereka pun sampai di perusahaan di mana Wang Sheng melihat Song Yan yang sangat mirip sekali dengan sebelumnya yang berada di dunia roh. Namun bedanya di sini Song Yan tampil lebih modern. Song Yan tidak bertanya sedikit pun pada Wang Sheng dan hal itu membuat Wang Sheng mengira bahwa Song Yan masih belum ingat dengannya. Kemudian Wang Sheng pun masuk ke dalam perusahaan tersebut di mana saat masuk semua penjaga langsung menyambutnya dengan sangat ramah. Dan ternyata pemanju juga ada di dunia ini, di mana ia menjadi seorang keamanan dari perusahaan Suanwu. Begitupun Song Tianze, ia menjadi seorang promotor dari perusahaan ini. Saat Wang Sheng akan menaiki sebuah lift, ia melihat sosok perempuan yang sangat mirip dengan Asi. Lalu saat sudah di ruangan rapat, Gaoyo mendapatkan kabar bahwa sudah tidak ada siapa-siapa di ruangan rapat karena mereka telat. Lalu Gaoyo mengarahkan Wang Sheng ke arah ruangannya. Kemudian Wang Sheng bertanya apakah ia menjadi seorang pengembang game di perusahaan ini. Namun Gaoyo malah menjawab bahwa ia hanyalah menjadi orang tak
tidak berguna, Wang Sheng langsung kaget dan menyuruh Gao Yo untuk menjaga cara bicaranya. Gao Yo pun bergumam untuk menahan semua ini. Meskipun Wang Sheng orang tidak berguna yang paling payah di sisi perusahaan, tapi jika ia melayani suami dari nona besar, maka itu akan menjadi poin plus baginya. Ia juga memberitahu kepada Wang Sheng bahwa sebentar lagi adalah hari ulang tahun Song Yan, jadi ia tidak akan mengganggunya lagi. Saat dirinya sedang duduk dan merenungi apa yang terjadi sebenarnya dan melihat beberapa biodata tentang dirinya di dunia ini, tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Song Yan yang menyuruhnya untuk bertemu di suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Wang Sheng langsung bergegas ke sebuah restoran lokasi yang sudah ditentukan, di mana saat dirinya duduk, Wang Sheng disuruh menjelaskan isi dari sebuah flash disk. Ia teringat saat dirinya berada di dunia roh, waktu itu ia pernah membuka flash disk ini, namun di sini Wang Sheng hanya menjawab bahwa itu hanyalah pengembangan video game biasa. Song Yan kembali mengingatkan bahwa jika Wang Sheng melakukan hal di luar perjanjian, maka pernikahannya akan dibatalkan. Wang Sheng menegaskan bahwa ini hanyalah berisi video animasi biasa saja. Lalu Song Yan mengingatkan bahwa sebentar lagi ia ulang tahun, jadi jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak jelas. Karena di mata keluarganya Wang Sheng adalah orang paling payah, dan ternyata memang benar yang diungkapkan Gao Yo sebelumnya bahwa memang Wang Sheng menjadi orang yang sangat payah di dunia ini. Saat menu makanan sudah tiba, Wang Sheng kembali teringat dengan daging rebus miliknya yang kala itu ia buat bersama Song Yan di dunia roh. Lalu saat dirinya melihat ke arah jendela, ia melihat Song Ming yang berada di sana. Wang Sheng yang dari tadi mengira bahwa sihir ilusi ini adalah ulah Song Ming, ia pun akhirnya bergegas untuk pergi mengejarnya dan beralasan akan pergi ke toilet terlebih dahulu kepada Song Yan. Namun saat Wang Sheng berusaha mencari di mana keberadaan Song Ming, ia tidak menemukannya sama sekali. Dan saat dirinya akan melintas jalan raya, ada sebuah mobil yang dengan sengaja akan menabrak Wang Sheng. Untungnya bukan Wang Sheng yang tertabrak, melainkan orang lain. Saat orang itu tertabrak, Wang Sheng langsung menghampirinya dan muncul sebuah glitch pada orang tersebut. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dan berkata bahwa ini bukan waktunya. Pandangannya pun langsung gelap. Seketika Wang Sheng sudah berada di atas tempat tidurnya. Namun sekarang terdapat sebuah senjata miliknya di samping tempat tidurnya. Lagi-lagi Wang Sheng dibangunkan oleh Gao Yo. Namun saat ia membuka pintu, dirinya tidak memakai baju, dan hal itu membuat Gao Yo tersipu malu. Ia juga memuji Wang Sheng bahwa tubuhnya keren sekali. Saat sudah di luar, ia pun kembali ke lokasi sebelumnya untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi, mengapa orang yang tertabrak tadi mengeluarkan glitch seperti itu. Saat sudah sampai di lokasi, ia tidak melihat apapun, namun ia yakin bahwa ini adalah ilusi dengan tingkat yang lebih tinggi. Lalu ia mengetes dengan menendang sebuah tiang di sana. Ia pun heran karena ilusi ini terasa begitu nyata, bahkan bisa disentuh dan dilihat. Namun apakah mungkin dataran rohlah yang sebenarnya sebuah mimpi? Ia pun menghampiri Gao Yo dan mengajaknya untuk pergi ke acara ulang tahun Song Yan. Namun di sini Gao Yo akan memanggil mobil untuknya terlebih dahulu karena perusahaan dari grup Dai juga akan datang ke acara ulang tahun tersebut. Dan sungguh hal itu membuat Wang Sheng sangat kaget mendengarnya. Di sisi lain, di acara ulang tahun tersebut diperlihatkan para tamu yang sudah datang dan disuguhkan dengan hidangan yang mewah. Tak sampai di situ, wanita yang waktu itu menidurkan Wang Sheng pun ada di sana dan menjadi pemain piano di acara tersebut. Di sisi lain ada seorang pria yang sedang bermain dengan para wanita cantik. Ya, orang itu adalah tuan muda dari keluarga Dai yang kala itu pernah dibunuh oleh Wang Sheng, yaitu Dai Huan. Saat Song Yan melihat Dai Huan datang ke sana, para penjaga pun bersiap mengusirnya, namun Song Yan menahannya. Ia pun berjalan di depan Dai Huan, di mana membuat Dai Huan terbangun dan mengejar Song Yan. Ketika mereka berhadapan, di sini Dai Huan memaksa Song Yan untuk menjadi istrinya karena ayahnya menginginkan akan hal tersebut. Namun Song Yan berkata bahwa dirinya sudah punya tunangan dan tidak mungkin menikahinya. Namun Dai Huan malah mengejek Wang Sheng. Ia berkata bahwa Wang Sheng adalah orang tidak berguna.
Lalu muncul sebuah apel yang sengaja dilempar, begitupun dengan sebuah pisau yang ternyata itu adalah Wangsheng. Saat Daihuan akan melakukan serangan, Wangsheng langsung menodongkan pistol ke arahnya dan hal itu membuatnya tidak bergerak. Di sisi lain, Gaoyong merekam kejadian itu, apalagi saat Wangsheng menembaknya dan ternyata itu hanyalah pistol pemantik api. Wangsheng yang sudah kesal akhirnya memberinya pelajaran kepada Daihuan hingga membuatnya pingsan. Song Yan berkata bahwa Wangsheng sudah memukul Daihuan, pasti perusahaan Dai akan mencari masalah lagi dengan mereka. Kemudian Wangsheng bertanya mengapa ia tidak menghentikannya, namun menurut Song Yan, Daihuan harus diberi pelajaran. Tiba-tiba muncul gerombolan prajurit yang dimana mengepung Wangsheng dan Song Yan. Lalu muncullah seorang pria yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Song Yan dan Wangsheng. Lalu film pun bersambung. Nah, cukup sekian di episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya kita nantikan di part selanjutnya. Makasih banyak buat kalian udah klik video ini, dan pastinya makasih banyak buat kalian udah dukung dan subscribe channel Bang Wiguna ini. Benar doain semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke lur, Bang undur diri. Thanks for watching and see you next on video. Bye bye.